Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Nur Hadi dengan NIM D121191068. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 bahasa pemrograman menggunakan dengan perantara program-program yang telah saya buat berdasarkan tugas yang telah diberikan. Di mana tugas pertama yakni tugas dari menggunakan program bahasa pemrograman JavaScript. Jadi pertama harus kita lakukan adalah untuk menuliskan sintaks umum dari HTML itu sendiri. Saya akan menuliskan kode JavaScript-nya pada dalam file HTML-nya. Dimana untuk penulisan kode JavaScript pada HTML kita perlu menambahkan tag baru yakni tag script, pembuka dan penutup. Untuk kemudian di antaranya kita tuliskan kode-kode dari JavaScript itu sendiri. Dan pertama kita diminta untuk menginput 2 buah nilai di JavaScript. Dalam JavaScript untuk menginput sebuah nilai kita menggunakan perintah yang bernama prompt, fungsi perintah prompt dengan tulisan sintaks var mengartikan variabel, angka 1 saya sebutkan tipe data, tipe variabelnya angka 1 dan sama dengan, dan kemudian perintah promptnya dari kemudian argumennya. Untuk tipe data pertama saya sebutkan sebagai angka 1 dan tipe angka kedua saya sebutkan angka kedua. Tulisannya seperti demikian, seperti begini. Berikutnya kita tuliskan yang adalah pendeklarasian dari operasi aritmatika yang kita ingin lakukan antara angka 1 dan angka 2, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana penjumlahan dituliskan penulisannya yakni angka 1 tambah angka 2, di sini saya tambahkan format number sebagai pernyataan bahwa angka 1 ini adalah berformat angka, sedangkan apabila tidak saya tambahkan format number, maka angka 1 dan ketika ditambahkan dengan angka 2 akan membentuk sebuah kata baru. Berikutnya, untuk memunculkan hasil dari penjumlahan, perkurangan, perkalian, pembagian, saya menggunakan perintah bernama fungsi perintah document write, di mana penulisan sintaksnya yakni kita tuliskan perintah document write-nya terlebih dahulu, baru kemudian buka kurung, baru kemudian tanda petik atas, baru kemudian buka dengan tag paragraf, tag P. Lalu kita tuliskan argumennya dan kita panggil variabel yang kita inginkan dengan menggunakan cara mudahnya yakni dengan cara lambang dolar. Kita tuliskan, baru kemudian kurung karawal, baru kita tuliskan variabel yang kita inginkan di tengah-tengahnya di antara kurung karawal tersebut. Baru kemudian tutup, baru tutup juga dengan penutup dari tag P itu sendiri. Itu untuk perjumlahan, dan kedua untuk pengurangan sama seperti yang di atas, hanya perlu diubah variabelnya. Untuk sampai sini kode JavaScript-nya telah selesai dibuat dan kita perlu untuk membukanya terlebih dahulu, tidak perlu dikompil, kita hanya perlu membuka file HTML yang kita miliki tersebut di dictionary kita. Namanya latihan 1. Saya menggunakan peramban Google Chrome. Jadi inputkan angka pertama 10 saya anggap, baru kemudian inputkan angka 2, yaitu saya inputkan angka 2. Maka akan memunculkan hasil penjumlahan adalah 12, pengurangan 8, perkalian 20, dan pembagian 5. Berikutnya tugas nomor 2 disebutkan latihan 2. Pertama perlu dilakukan adalah kita menginputkan jendela dialog untuk menginputkan jumlah datanya, angka yang kita ingin masukkan, di mana tulisannya variabel menu sama dengan prompt sama seperti sebelumnya, dan daftar menunya yakni bakso, mie kuah, nasi goreng, sate, dan rendang. Baru kemudian kita menggunakan namanya fungsi kondisional yang saya gunakan if dan else if di sini, di mana if penulisannya adalah if, baru kemudian ekspresi booleannya apabila menu sama dengan 1 maka akan memunculkan pernyataan document write. Sini menggunakan tag h1 sebagai tag head, Anda memesan bakso. Baru kemudian apabila ekspresi nomor 1 gagal, maka dia akan dialihkan ke else if. Apabila menu sama dengan 2, maka dia akan memunculkan Anda memesan mie kuah. Apabila 1, 2, 3, 4, 5 salah, maka dia akan memunculkan yang terakhir yakni else, di mana tertulis di situ format yang Anda masukkan tidak tersedia. Kita akan membuka file HTML-nya. Saya berikan nama latihan 2. Latihan 2. Di sini bakso, mie kuah, nasi goreng, sate, dan rendang. Saya anggaplah saya tuliskan angka 4. Anda memesan sate. Itu untuk bahasa pemrograman JavaScript. Berikutnya saya mengalihkan kepada text editor berikutnya yakni Visual Studio Code. Yang latihan pertama bahasa Python yakni membuat sebuah program. Di sini apabila bahasa Python penginputan sebuah angka pada bahasa Python itu adalah pendeklarasian terlebih dahulu nama variabelnya, disebutkan angka 1 dan angka 2, baru kemudian tipe datanya, baru kemudian perintahnya. Perintah untuk menginput sebuah data pada bahasa Python adalah
perintah input, baru kemudian kita tuliskan pernyataannya. Untuk berikutnya kita perlu pendeklarasian untuk operasi aritmatika penjumlahannya, yakni angka 1 ditambah dengan angka 2. Berikutnya kita tuliskan conditionalnya, apabila jumlah lebih daripada 50.2, print sebagai perintah untuk output penampilannya, hasilnya di atas jumlah lebih dari 50, maka dia akan memunculkan pernyataan hasilnya di atas 50. Dan apabila jumlah di bawah 50, maka dia akan menghasilkan pernyataan di hasilnya di bawah 50. Apabila kita compile hasilnya, 10 tambah 20 kita ketahui bersama hasilnya 30, dan 30 adalah di bawah 50. Berikutnya soal nomor 2, untuk bahasa Python saya mendefinisikan fungsi terlebih dahulu, di mana fungsi tersebut nanti digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana definisi kita tuliskan dulu definisi, baru nama fungsinya, baru kemudian argumen fungsinya, baru kemudian kita tuliskan fungsinya A tambah B. Begitupun dengan pengurangan sama, perkalian sama, dan pembagian pun sama. Berikutnya ini adalah pernyataan untuk kalkulator sederhananya. Ini adalah untuk pemilihan dari operasi yang ingin kita lakukan. Angka 1 sebagai tadi sama seperti sebelumnya untuk menginput datanya, dan dan kemudian ini adalah conditionalnya. Apabila menu sama dengan tambah, maka dia akan memunculkan print angka 1 ditambah dengan angka 2 sama dengan tambah angka 1 kali angka 2. Ini ada untuk tambah dalam kurung angka 1, angka 2 itu adalah fungsi yang akan kita panggil dari definisi ini yang kita definisikan sebelumnya. Apabila keempat-empatnya tidak dia pilih, maka dia akan memunculkan yang kelima, yakni else print input salah. 10 kurang 5 adalah 5. Itu untuk bahasa Python. Berikutnya kita alihkan kepada bahasa yang berikutnya, yakni bahasa Golang. Dimana pada bahasa Golang kita perlu untuk mendeklarasikan terlebih dahulu package yang kita panggil. Sepahaman saya, pernyataan package di sini adalah pernyataan bahwa package yang akan kita import nanti ke depannya adalah package yang digunakan pada fungsi main nanti. Import di sini digunakan untuk memanggil package yang tersedia pada bahasa Golang, di mana FMT adalah bahasa umum atau bahasa standarnya, yakni untuk yang menghimpun perintah input dan perintah output. Berikutnya function main. Function main itu adalah fungsi yang pertama yang akan dipanggil pada program nanti ke depannya. Sama seperti pada bahasa pemrograman C. Kita terlebih dahulu perlu mendeklarasikan angka 1 dan angka 2 sebagai angka yang nanti kemudian akan diinputkan, di mana angka 1 dan angka 2 disebutkan sebagai bertipe data float 32. Float 32 itu mengartikan bahwa variabel tersebut adalah tipe data desimal. Baru kemudian apabila kita ingin memunculkan sebuah pernyataan pada program, kita bisa menggunakan namanya perintah print pada package FMT. Dengan penulisan, kita tuliskan dulu nama package-nya, baru kemudian titik, baru nama perintahnya. Baru kemudian untuk menginput sebuah data, kita menggunakan, dalam hal ini kita menggunakan perintah scan ln. Scan ln sama seperti di atas, tulisan package-nya, yakni kita tulis dulu package-nya, baru kemudian nama perintahnya, baru kemudian nama variabel yang ingin kita panggil. Baru kemudian apabila kita ingin memunculkan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada aritmatika, pada operasi aritmatika yang telah kita buat, kita bisa memunculkannya pada perintah printlen. Untuk FM kita penulisannya sama, tulis dulu package-nya, baru titik, baru perintahnya, baru kita tuliskan argumennya, dan diakhiri dengan koma, baru kemudian kita tuliskan variabelnya. Nah, variabelnya tersendiri nanti akan muncul di akhir kalimat dari argumennya ini sendiri. Maka penjumlahannya 15, perkurangan 5, perkaliannya 50, dan pembagiannya adalah 2. Nah, berikutnya kita langkah ke soal berikutnya, nomor 2 pada bahasa Golang. Baru karena program ini adalah program conditional, jadi kita perlu menggunakan namanya if dan else, tipe conditional if dan else if, dimana apabila bulan sama dengan 1, maka dia akan memunculkan pernyataan bulan yang Anda pilih adalah Januari. Begitupun dengan berikutnya, bulan yang Anda pilih adalah Juni. Demikian video dari saya, terima kasih segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.